Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, teman-teman semua. Berjumpa lagi kita di struktur data di pertemuan 10. Ya, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oke, teman-teman semua, setelah kita libur lebaran, setelah kita UTS, kita masuk ke pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang baru, yaitu kita sudah masuk ke pertemuan yang 10. Ke pertemuan yang 10 di struktur data. Nah, pertemuan 10 ini sekali lagi masih melanjutkan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi antara pertemuan 1 dan pertemuan 2 sampai pertemuan 10 ini saling berkaitan. Jadi teman-teman semua, kalau ada yang tertinggal atau mungkin ada belum melihat videonya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, silahkan dilihat dulu, dipelajari dulu, baru nanti membaca ke pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, karena ini berkaitan ya, mulai dari array, kemudian dari stack, antrian, dan lain sebagainya. Ini saling berurutan. Oke, di pertemuan 10 ini, kita akan berbicara mengenai struktur pohon atau pohon biner. Kalau kita bicara mengenai struktur pohon, pasti kan pohon itu dia punya akar, dia punya batang, dia punya daun ya, dan kelengkapan yang lainnya. Nah, kurang lebih nanti di struktur pohon ini juga akan memiliki struktur seperti itu. Nah, kemudian struktur pohon ini nanti berkaitan erat juga dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai linked list. Tapi mungkin linked list yang dimasukkan di sini belum ada di dalam bahasan kita di modul-modul sebelumnya. Nanti akan saya berikan pembahasan secara terpisah dari modul ini. Oke. Untuk awal pertama kali pembukaan kita modul base dulu. Nanti kemudian kalau ada penjelasan tambahan akan saya jelaskan di video selanjutnya atau di bagian berikutnya. Oke, teman-teman semua, mari kita buka slide selanjutnya. Oke. Tree atau pohon ini akan menjadi dasar pembahasan kita ke bagian berikutnya. Nanti setelah ini akan ada binary tree, kemudian binary search tree, kemudian nanti juga akan ada graph dan lain sebagainya. Nah, ini akan berkaitan antara satu yang dengan yang lain. Oke. Sebelum kita masuk ke binary tree, binary search tree, ataupun ke graph, nah kita lihat dulu definisinya. Kita bahas dulu definisinya mengenai tree. Nah, apa itu tree dalam struktur data? Kalau teman-teman baca di modul, ini merupakan salah satu bentuk struktur non-linear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari satu item informasi cabang yang saling terkait. Oke, kalau kita kembali lagi ke pertemuan awal, di pertemuan pertama mengenai struktur data ya, pertama kan ada bagaimana pembahasan mengenai tipe data gitu ya. Mengenai tipe data, ada tipe data sederhana dan tipe data majemuk. Tipe data sederhana itu ada integer, ada boolean, ada float, dan lain sebagainya, ada char. Kemudian tipe data majemuk ada string ya. Tipe data tunggal atau tipe data sederhana dia yang bisa menyimpan data-data tertentu. Kalau majemuk dia bisa menyimpan beberapa jenis variasi tipe data. Oke, kita kembali ke struktur data pertama ini. Sebelumnya di pertemuan pertama saya coba feedback dulu ya, untuk supaya teman-teman semua juga ada pandangan. Oke, tipe data tadi ya, ada tipe data sederhana tunggal, ada integer, real, float, boolean, dan karakter. Ini yang dia hanya bisa menyimpan tipe data tertentu sesuai dengan tipe datanya. Yang kedua adalah tipe data sederhana namun majemuk. Majemuk itu dia bisa berisi dari beberapa macam. Dia namanya adalah string, atau tipe datanya adalah string. Dia bisa menyimpan integer, bisa menyimpan boolean, bisa menyimpan karakter juga.
Kemudian yang kedua adalah struktur data. Kalau tadi data, kemudian tipe data atau data sederhana, kemudian yang kedua ada yang namanya struktur data. Data yang memiliki struktur, ya, yang memiliki struktur. Struktur data sendiri dibagi juga menjadi dua, ada struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Struktur data sederhana misalnya array, seperti pembahasan kita sebelumnya ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, kemudian array 3 dimensi atau multidimensi. Ada array, di mana array itu dia memiliki tipe data, memiliki nama array, dan memiliki panjang arraynya berapa. Dan record itu juga sama ya, dia juga punya dia juga punya berapa panjang recordnya. Itu untuk struktur data sederhana, sudah kita bahas di pertemuan pertama mengenai array. Kemudian yang kedua adalah struktur data majemuk. Struktur data majemuk sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur data linear dan non linear. Untuk struktur data linear dia berurutan, ya, linear itu berurutan. Stack tumpukan atau antrian, dan linear linked list, ya, linear linked list. Stack seperti kita ketahui, stack itu dia berupa tumpukan antara tumpukan ke satu, tumpukan kedua, tumpukan ketiga, dia bertumpuk ya, dari bawah ke atas, bertumpuk. Last in first out ya, prosesnya adalah last in first out. Kemudian yang kedua adalah antrian. Ini sebelum pertemuan ini kita sudah membahas mengenai antrian, yaitu FIFO, first in first out. Yang pertama masuk dia yang pertama kali keluarkan, dia juga linear, berurutan. Kemudian linear linked list, ya, tadi ya, linear linked list itu sebagai salah satu alternatif dari array. Kalau array dia langsung mengalokasikan datanya, kalau linear linked list itu dia hanya menyambungkan berdasarkan alamat memori, ya, dia memiliki pointer untuk menyambungkan dari satu node ke node yang lainnya, linear linked list. Kalau kita bahas sendiri, linear linked list ini sendiri nanti akan ada beberapa linear linked list. Ada circular, linear linked list non circular. Kemudian nanti juga akan ada yang non circularnya juga, gitu ya, ada yang non circularnya juga. Kemudian yang B ada namanya non-linear. Ya, non-linear ini dia tidak berurutan. Seperti yang akan kita bahas nanti atau sekarang, yaitu ada tree, kemudian ada binary tree, kemudian ada binary search tree. Nanti ada graph juga. Ya. Itu adalah tipe data atau struktur data yang majemuk non-linear. Jadi dia nanti akan kita mengenal ada cabang kiri, cabang kanan. Kita akan mengenal ada yang namanya ranting, akar, kemudian juga ada daun namanya, daun. Oke. Kita kembali ke pembahasan kita, yaitu ke tree. Oke. Untuk tree sendiri atau pohon itu kalau kita bagi sesuai strukturnya, dia dibagi menjadi beberapa struktur. Nanti akan ada root, akan ada left, akan ada right, kemudian akan ada daun, akan ada subtree dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kalau kita bicara mengenai tree atau struktur pohon, yang paling atas sendiri, ya kalau ini dibalik ya, yang paling atas sendiri atau A, node A ini adalah merupakan root atau dia merupakan akarnya. Root, kalau teman-teman semua dulu pernah belajar mengenai Linux atau directory, itu kan ada directory root directory. Yang paling atas sendiri root directory, kemudian dia ke bawah. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, bentuk tree seperti ini ini kalau dibagi level atau dia memiliki level, ada 3 level ya. Level pertama, level kedua, level ketiga. Tingginya berapa? Tingginya pohon adalah 3. 1, 2, 3 ini ya. Oke, nanti kita akan bahas ke bawah lebih lanjut. Oke, kita berkenalan dulu dengan strukturnya. Jadi untuk awalan pohon, jadi nanti susunannya akan berbeda dengan binary tree ya. Ini adalah awalan dari bagaimana tahu sebenarnya
tree itu atau seperti apa tree itu dalam struktur data. Oke, ini ada beberapa istilah dalam tree atau pohon. Oke. Yang pertama ada namanya predecessor. Predecessor itu adalah node yang berada di atas node tertentu. Kemudian juga ada yang namanya successor. Oke, saya coba split layarnya supaya nanti kita bisa melihat dua ya. Oke, saya split dulu layarnya. Oke, saya view dulu, view. Reading view. Oke, ya biar kelihatan. Oke. Zoom out. Ya, saya kecilkan dulu ya biar kelihatan. Oke. Teman-teman semua, ini kalau kita bicara mengenai tadi ya, predecessor, kita lanjutkan mengenai predecessor. Predecessor node yang berada di atas pohon, di atas node tertentu. Contohnya B predecessor dari E dan F. Nah, ini kalau kita lihat B, ini merupakan predecessor dari E dan F. Jadi ini adalah predecessornya. Kemudian yang kedua adalah successor. Successor adalah node yang berada di bawah node tertentu. Contohnya E dan F merupakan successor dari B. E dan F ini successor, jadi ini predecessor dari E dan F. Kemudian E dan F merupakan successor dari B. Predecessor, successor. Kemudian ada ancestor. Ancestor itu adalah seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya ini A dan B merupakan ancestor dari F. Ya, di sini clue-nya adalah sebelum ya. A dan B, A dan B merupakan ancestor dari F. Jalur yang sama mana ini? Jalur yang sama. F ya B dan A. B dan A ini juga merupakan ancestor dari E. B dan A ini sama ya, ancestor juga. Ini jalurnya karena mengambil jalur yang sini berarti ini. Kalau mengambil jalur yang sini ya berarti ini ancestornya B dan A. Kalau dari H ya berarti D dan A. Nih, kalau G ya sama D dan A juga. Namanya ancestor. Kemudian yang keempat ada istilahnya namanya descendant. Descendant ini adalah seluruh node yang terletak sesudah node tertentu yang terletak pada jalur yang sama. Nah, kalau tadi sebelumnya, kalau ini setelahnya F dan B merupakan ancestor dari A yang sama jalurnya ya. B dan F ya, F dan B dari A. Mana jalurnya ya ini? Nanti juga akan ada B dan E dari A juga sama ya. Karena jalur yang ini. Nanti yang lainnya juga sama. A, D, H, A, D, G, D, dan G gitu ya. Nah, situ. Kemudian parent atau orang tua, bahasa Indonesianya parent adalah predecessor satu level di atas satu node. Ya, contohnya B merupakan parent dari F. Nah, ini B merupakan parent dari F. B merupakan parent juga dari E ya. B merupakan parent dari E, B merupakan parent juga dari F. Jadi ini parentnya. Kemudian child adalah satu level di bawah satu node. F merupakan child dari B. Kalau ini parent, ini child. Child dari B, anaknya dari B. E merupakan anak dari B. G anak dari D. H anak dari D. Parent, child.
Kemudian sibling, saudara. E dan F adalah sibling, E dan F adalah saudara. Ini kakak beradik ya, kakak beradik. Ini merupakan saudara. G dan H juga merupakan saudara. Oke. Ini juga sama. Ini childnya, ini parentnya. Kemudian yang selanjutnya adalah subtree. Subtree adalah bagian dari tree yang berupa satu node beserta descendantnya. Contohnya subtree BEF. BEF ini adalah subtree. Jadi satu kumpulan ini ya, satu dia punya parent, dia punya child. Ini subtree. Ini juga subtree. Ya, dia punya parent, dia punya child juga. Oke, jadi subtree. Oke. Kemudian size merupakan banyaknya node dalam satu tree. Oke, kalau dalam satu tree ini, dalam satu pohon ini berapa size-nya, ukurannya? Oke, kita lihat aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti size dari tree ini adalah 8. Besarnya berapa? Height-nya adalah banyak level. Oke, height-nya ini levelnya level 1, level 2, level 3. Berarti ini akan ada height-nya adalah 3 atau tingginya 3 atau levelnya adalah 3 ya. Kemudian root akar seperti tadi ya. Root akar itu adalah yang paling atas dari sebuah tree. Itu adalah akarnya. Leaf atau daun. Node dalam tree yang tidak memiliki daun. Node, nah ini semuanya node. Ini node, ini node, node. Ini C juga node, D juga node. H, G, F ini juga node. Tapi di sini ada yang tidak memiliki daun. Ini node tapi dia masih punya daun. B node, dia punya daun. E node, dia tidak punya daun lagi. Nah, berarti E, F, C, G, H ini merupakan leaf atau daun. E, F, C, G, H ini adalah daunnya atau leafnya. Kemudian degree atau derajat. Derajat adalah banyak child yang dimiliki oleh satu node. Nah, berapa degree derajatnya? Derajat A adalah 3 karena dia memiliki 3 child B, C, D. Nah, B punya berapa derajat? Derajatnya adalah 2. Oke. Ada perbedaan ya antara derajat dan level. Kalau level itu tadi adalah tingginya berapa level. Kalau derajat itu adalah berapa jumlah daun yang dimiliki. Berapa jumlah child yang dimiliki, bukan dan ya. Berapa jumlah anaknya. Anak dari A ada 3, anak dari B ada 2, D ada 2, C tidak punya anak. Oke, degree. Oke, saya kira mudah ya untuk ini, bisa sangat mudah untuk difahami. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini beberapa istilah dasarnya, bisa dibaca teman-teman. Karena merupakan gabungan grade yang terhubung, maka pohon atau tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Ya. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sirkuit itu lingkaran. Nanti kita bahas mengenai sirkuit di graph ya, supaya kita tidak melebar pembahasannya. Oke. Pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar. Ini kan salah satu elemennya disebut dengan akar. Atau root dan sisa elemen lain atau simpul yang terpecah menjadi jumlah himpunan yang saling tidak berhubungan disebut dengan subtree atau sub pohon atau cabang. Ini subtree, ini subtree, ini subtree ya. Ini pohon. Ini daunnya. Oke, itu pengantar awalnya. Ini penggambaran bagaimana bentuk awal dari sebuah pohon atau tree. Oke, ini pohon yang baru terbentuk, dia punya akar dan lain sebagainya. Simpul tunggal N atau A, kemudian ada sepohon N1, N2, N3, dia terbentuk ya. Dan lain sebagainya. Nanti di bawahnya lagi akan ada live-nya. Kalau ini nanti beranak juga lagi, dia akan menjadi subtree sendiri. Subtree sendiri ini juga subtree. Ini yang paling besarnya juga merupakan subtree sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat utama pohon berakar. Nah, bagaimana sifatnya atau bagaimana kalau dikatakan ya bagaimana strukturnya ya, ciri-cirinya ya, sifat utamanya, ciri khasnya ya.
Ciri khasnya bagaimana? Yang pertama adalah jika pohon memakai simbol sebanyak n, maka banyak ruas atau edge-nya adalah n-1. Tadi simbolnya sebanyak 8, ruasnya itu yang ini nih, ruas. Ini adalah ruas AB, ruas BE, ruas BF. Ini adalah ruasnya, garis ini adalah ruasnya. Jadi kalau dia punya simbolnya sebanyak 8, maka ruasnya adalah n-1, 7. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas. Jadi kalau ditanya ada derajatnya adalah 8, ya, derajatnya adalah 8, berapa h-nya? Ya, tinggal n-1, yaitu 7. Yang kedua, mempunyai simbol khusus yang disebut root. Jika simbol tersebut memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Ada yang namanya root. Root itu adalah sebuah simbol yang memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0. Ya, dia adalah root. Ya, kalau dia cuma satu titik saja tidak punya akar, ya dia adalah root. Atau dia lebih besar dari 0. Ya, derajat keluarnya lebih besar sama dengan 0. Ya, 0 atau lebih besar dari itu. Ya, 1 ya dia rootnya. Ini daunnya apa ini? Cuma seperti ini saja, ini adalah rootnya, ini adalah daunnya. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Dan derajat masuk sama dengan 0, dan dia tidak ada yang masuk, ya, tidak ada yang level lebih tinggi dari dia. Ini adalah root. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai simbol yang disebut dengan leaf atau daun. Jika simbol tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Kalau dia tidak ada yang keluar tapi dia ada masuk 1, maka dia disebut dengan daun. Namanya adalah daun. Setiap simbol mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1. Ini root dimulai dari level 1 sampai dengan level ke n pada daun paling bawah ini. Ya, paling bawah. Kemudian daun itu disebut bersaudara. Simbol yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau stripping. Ini brothernya ini, atau striplingnya ini, saudaranya ini B, saudaranya ini. Ya, ya kalau root dia tidak punya saudara. Yang kelima, pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Ya, ini level ya, ketinggian atau kedalaman. Ini kedalamannya berapa? 3, 1, 2, 3 level. Pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyaknya daun leaf. Pohon mempunyai weight atau berat. Nah, berapa beratnya? Ya, kita hitung aja berapa jumlah banyak daun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, beratnya adalah 5. Ya, banyak level pada pohon. 7. Banyak simbol maksimum sampai level n adalah 2 pangkat n-1. Nah, 2 pangkat n-1. Banyak simbol maksimum setiap level n adalah ini. Kalau ini berapa jumlahnya? 1. 2 pangkat 1 dikurangi 1. Ya. Setiap level. Level pertama berarti 2 pangkat 1 min 1. 2 pangkat 1 2 pangkat 1 2 dikurangi 1 ya 1, simbolnya 1. Level kedua 2 pangkat n min 1, 2 pangkat 2 dikurangi 1, 2 pangkat 2 4 dikurangi 1 3, 1 2 3. Oke, banyak simbol maksimum. Banyak simbol untuk setiap level adalah ini n sigma i sama dengan 1, 2 pangkat i min 1. Banyak simbol untuk setiap level. Kita akan dihitung sendiri ya. Hutan forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan. Ya, kalau nanti akan ada beberapa tree, 1, 2, 3, ada beberapa pohon, nanti dia berbentuk sebagai sebuah forest. Jadi forest itu nanti di sini ada tree sendiri, di sini juga ada tree, ada pohon lagi yang dimana satu pohon dengan pohon lainnya dia tidak saling berhubungan. Disebut dengan tree. Oke, yang selanjutnya adalah bentuk pohon berakar T sebagai berikut. Ini ada sebuah contoh sebuah tree ya. Oke. Ya, saya zoom saya. Oke. Kalau ada sebuah pohon seperti ini ya, sebuah pohon seperti ini, maka ini banyak simbol sebanyak 8 dan edge-nya adalah
N-1 sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Banyak simbol adalah 8. Dihitung saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Banyak edge adalah N-1. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Root pada pohon T adalah simbol P. Rootnya adalah ini. Oke, mempunyai dana atau life 4 yaitu RSVW. RSVW ya, yang dia tidak memiliki keluar cabang yang keluar. Level atau tingkatannya adalah 4, yaitu simbol levelnya berapa 4? Dihitungnya bagaimana 4? Ya ini. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 level. Ketinggian atau kedalamannya ya tadi ya, jumlah levelnya sama dengan 4. Ketinggian atau kedalaman sama dengan jumlah level yaitu 4. Weight atau beratnya atau bobotnya adalah sebanyak jumlah daun, RSVW, yaitu 4. Dalam gambar pohon T di atas dibentuk dua buah hutan atau forest bila simbol P dihilangkan. Nah, kalau P-nya hilang, root-nya hilang, maka akan terbentuk forest, yaitu GRS TUV W. Ada pohon GRS dan TUV. Jika simbol dihilangkan, ada forest, kan beberapa pohon yang tidak saling berhubungan, itu intinya kalau forest ya. Kemudian Q, banyak simbol maksimum yang dapat dibentuk sampai level keempat bila simbol pada pohon dianggap penuh adalah ya 2 pangkat N-1. Hanya simbol pohon dianggap penuh itu setiap satu simbol dia punya maksimal adalah 2 ya. 4 simbol maksimumnya. Ini. Oh, ini ada gambarnya. Jadi ini kalau dianggap penuh ya setiap satu sampel dia bisa memiliki dua anak. Tapi ada yang punya 1 anak ya. Kalau dianggap penuh dia maksimalnya adalah 15. Namanya juga maksimal ya, yang paling banyak. Paling banyak adalah 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak simbol maksimum. Ini sudah menggambarkan binary tree ya. Kalau binary tree kan namanya biner, dia cuma punya 2, jadi tidak ada 3. Banyak simbol maksimum untuk setiap level bila simbol pada pohon dianggap penuh ya. Banyak simbol berapa? Level kedua ya 2 I min 1, 2 pangkat 2 dikurangi 1, 2 pangkat 1, 2. Level kedua sama 2. Demi seterusnya. Oke, ini contohnya. Oke, kemudian tadi kita sudah mendapatkan pemahaman atau pengantar mengenai tree. Silakan kalau teman-teman semua ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah mengenai tree ya. Kalau memang ada pertanyaan silakan, nanti akan kita bahas di video selanjutnya kalau ada pertanyaan mengenai tree. Yang selanjutnya adalah pohon biner atau binary tree ya. Pola ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkil antara elemen-elemennya. Karena hierarki itu dia ada yang tadi ada parentnya, ada childnya. Dia punya struktur mana yang lebih atas atau yang lebih tinggi dan mana yang menjadi bawahannya atau dia berada di lebih bawah, gitu ya. Oke, penjelasannya bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer. Maksudnya bentuk pohon berakar ini akan lebih mudah dikelola dalam bentuk komputer apabila dia berupa pohon biner atau binary tree ya. Lebih mudah dikelola dalam komputer. Kenapa? Karena sekali lagi digit binary itu kan dia hanya punya 2, 0 dan 1. Nanti akan diinterpretasikan dalam cabang kiri atau cabang kanan. Dan dia lebih mudah untuk dikelola. Atau dikenal pula dengan pohon umum atau general tree yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simbol yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan 2 subpohon yang saling terpisah disebut dengan subpohon kiri dan cabang kiri, subpohon kanan atau cabang kanan. Nah, nanti dalam binary tree, kalau tadi kita sudah melihat di atas pembahasannya mengenai tree, di binary tree ini dia hanya akan dibagi menjadi 2 subpohon atau 2 cabang, yaitu cabang kiri dan cabang kanan. Ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kalau tadi di contoh awal kan dia ada B, C, D itu kan ada B itu di sebelah kiri, C itu di tengah, D itu di sebelah kanan. Nah, kalau
Di binary tree dia hanya akan ada dua, yaitu cabang kiri dan cabang kanan, dimana nanti akan disebut dengan left subtree dan right subtree, atau cabang sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Oke. Ini ciri-cirinya. Karakteristik pohon biner atau binary tree pertama adalah setiap simbol paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Jadi setiap satu lingkaran dia pasti dia maksimal hanya memiliki 2 buah anak. Ya, KB ini ya, keluarga berencana. Simbolnya keluarga berencana. 2 atau 1 ya. Atau mungkin kalau dia berupa root, dia punya anak ya 0 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah derajat tertinggi dari setiap simbol adalah 2. Tadi ya, derajat tertingginya setiap simbol adalah 2. Dia hanya bisa punya dua anak, tidak boleh lebih dari 2 ya, karena nanti hanya akan ada kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Oke. Tadi ya, karena dia hanya memiliki 2 atau karena kebutuhannya untuk membentuk cabang kiri dan cabang kanan, maka hanya boleh atau hanya dapat memiliki dua buah anak. Yang keempat, dimungkinkan tidak mempunyai simbol. Bisa jadi dia tidak mempunyai tidak punya simbol ya, simbol. Bagaimana tidak punya simbol? Ya, dia hanya didefinisikan saja binary tree, kemudian pointernya dia tidak menunjuk ke salah satu data ya, tidak punya simbol. Sama seperti kalau kemarin kita berbahas mengenai linear linked list ya, ketika pointernya itu ketika linearnya itu baru di-create, dia tidak menunjuk ke alam memori dari data tertentu, ya dia sudah ada tree-nya tapi dia tidak punya simbol, atau dia sudah ada listnya tapi dia tidak punya nilai gitu ya. Jadi dia tidak punya simbol. Ini contohnya perbedaan cabang kiri dan cabang kanan ya, gampang ya membedakan. Kalau cabang kiri ya dia arahnya ke kiri, kalau kanan ya dia arahnya ke kanan. Cabang kiri, cabang kanan ya. Kalau ini digabungkan ya nanti jadi A, B, B. Nah, kita lihat di bawah ada. Nah, di dalam pohon biner itu ada yang namanya pohon biner penuh dan pohon biner lengkap ya. Bukan tidak penuh ya, full binary tree dan complete binary tree. Kalau full binary tree itu setiap satu simbolnya dia punya 2 anak nih. Full binary tree 2 ya. Semua simbol kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang mempunyai panjang ruas yang sama. Ini cabang A, cabang kiri dan cabang kanan punya panjang ruasnya sama ya. Kalau dia complete binary tree atau pohon biner lengkap hampir sama. Perbedaannya adalah tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda ya, karena ada yang salah satu cabangnya dia tidak memiliki anak ya, parentnya ada yang tidak memiliki anak ya. Hampir sama dengan pohon biner penuh, semua simbol kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda. Ini dia punya 2 anak, ini punya 2 anak, ini leftnya, ini komplit ya, yang komplit 2 anak, ini juga 2 anak, ini daunnya. Ada full binary tree sama complete binary tree. Kemudian ada juga namanya pohon biner similar atau sama ya, tapi informasinya berbeda, mirip ya, mirip. Namanya mirip itu ya hampir sama. ABC ya, 2 pohon strukturnya sama tapi informasinya berbeda, ini similar. Kalau equivalent dia kembar ya, pohon punya struktur dan informasi yang sama. Equivalent PGR baik strukturnya maupun informasi yang ada di dalam pohonnya sama persis. Oke, ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin nice to know ya, baik untuk kita ketahui pada pohon biner. Ada square tree atau miring yang simpelnya 1 atau anaknya 1 turun, hanya punya 1 keturunan, dia miring. A punya keturunan B punya keturunan C punya keturunan D, atau miring square tree. Nah, bagaimana
kita mendeklarasikan pohon biner dengan program C++. Nah, ini kalau teman-teman semua pernah belajar double linked list ya. Jadi yang kanan kiri double linked list non circular atau yang non circular yang dia tidak berputar. Ini strukturnya hampir sama. Nanti saya perlihatkan strukturnya. Strukturnya hampir sama. Nah, bagaimana saya mendeklarasikannya? Mendeklarasikan adalah tab dev struct tree. Mendefinisikan tree ya, mendefinisikan struktur data yang berbentuk tree atau berbentuk pohon. Diinisiasikan integer data, namanya adalah data. Tipe datanya adalah integer. Tree ini tanda bintang ini adalah pointer tree untuk left, pointer tree untuk right. Jadi nanti dia akan ada pointer yang menunjuk sebelah kanan dan dia akan ada pointer yang menunjuk ke sebelah kiri. Kemudian dideklarasikan variabelnya bahwa kita akan membentuk sebuah pohon ya, membentuk sebuah pohon namanya pointer pohon. Ini pointer pohon dari tree itu ini ya, tree. Jadi pointer namanya adalah pohon atau tree ya, dideklarasikan. Kalau ini mendeklarasikan strukturnya, mendefinisikan bagaimana dalamnya, kemudian itu memberikan namanya ya. Kalau ini manusia, ini diberikan nama Iwan atau Budi. Nah, Budi adalah manusia. Oke, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi karena nanti tadi kan dev, jadi yang akan ada informasi yang akan di dalam di sini adalah berupa informasi data yang bentuknya adalah integer ya. Kalau nanti karakter atau yang lainnya bisa diubah dengan tipe data yang lainnya. Integer berarti nanti akan ada angka-angka yang masuk dalam sini. Tadi dia punya 3 pointer left, 3 pointer right. Ini pointernya untuk menunjuk ke sebelah kiri dan menunjuk sebelah kanan. Cabang untuk menentukan mana yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari data tersebut. Ini didefinisikan. Jadi nanti dia atas ini ya, dia jalannya berdasarkan setiap node ya. Satu node dia akan dideklarasikan ini. Setiap node. Nanti pakai rekursif, pakai perulangan ya. Kayak looping. Perulangan dan percabangan. Selanjutnya adalah bagaimana penyajiannya, penyajian pohon biner atau binary tree. Oke, tree dapat dibuat menggunakan linked list secara rekursif tadi ya, seperti di atas. Ini kan konsep dari linked list ya, linked list. Cuma linked listnya dia punya 2 pointer, yaitu pointer left dan pointer right. Kalau di awal pembahasan kemarin dia hanya punya satu arah ya, pointernya hanya maju saja ya, tidak punya previousnya ya. Yang digunakan adalah double linked list non circular. Double, kenapa double? Karena dia punya next sama punya previous ya, punya pointer next sama punya pointer previous ya, punya pointer next sama pointer previous non circularnya. Jadi nanti kalau dilihat ini dia nanti akan ada 2, dia maju dan dia mundur, maju dan mundur. Ini akan ada 2 panah, sebenarnya akan ada 2 panah di sini nanti. Kalau di pembahasan shortcutnya dia akan digambarkan 2 panah. Kalau ini kan cuma ilustrasi bagaimana tree itu diterjemahkan di dalam list atau linked list ya, seperti ini. Oke. Data yang pertama kali masuk akan menjadi node atau root. Jadi kalau kita declare sebuah tree kemudian kita masukkan data yang awal, maka dia akan menjadi root ya. Pertama kali dia akan menjadi root. Data yang lebih kecil dari node root akan masuk dan menempati kode kiri. Jadi nanti kalau dia akan ada angka kemudian dia lebih kecil daripada rootnya, nah dia akan geser ke kiri ya, dia akan ditempatkan di cabang sebelah kiri.
Demikian sebaliknya, kalau dia lebih besar, maka dia akan ditempatkan cabang sebelah kanan. Ya, jadi root. Oh ini, inilah ya. Ini tidak usah kita lihat ya, kita langsung bahas ke bentuk gambarnya biar lebih mudah. Oke, ini ada sebuah bentuk pohon biner bagaimana tersusun seperti ini. Ini ketika awal pertama kali kita memasukkan H maka dia akan dijadikan root ya. H masukkan root. Kemudian ada yang masuk A masuk plung. Dia akan dicek dulu dia apakah A itu lebih besar atau lebih kecil dari H. Oh, ternyata A itu letaknya adalah sebelumnya H. Oh, berarti dia lebih kecil. Kalau ini 2, ini kan 1. Oh, 1 itu lebih kecil dari 2, maka dia ditempatkan di cabang sebelah kiri. Oke, H. Kemudian datang lagi K sebenarnya. K masuk di sini, HIJK. Oh, K itu lebih besar dari H, maka ditempatkan di cabang sebelah kanan. K. Kemudian datang lagi C. C masuk ke sini, plung ke H. Oh, ternyata dia lebih kecil, maka dia akan diarahkan sini. A, C itu lebih besar dari A, dia dimasukkan ke cabang sebelah kanan. C. Ya. Masuk lagi B. H masuk B, lebih kecil dari H. A lebih besar dari A, cabang sebelah kanan. C lebih kecil dari C. B. Seperti itu. Oke, demikian pula untuk C dan L. Caranya seperti itu. Jadi dia akan memeriksa apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil ditempatkan di cabang sebelah kiri, kalau lebih besar ditempatkan di cabang sebelah kanan. Oh, ini sudah latihan. Oke, teman-teman semua silahkan ini dijadikan latihan untuk pemahaman teman-teman semua mengenai pohon biner, karena nanti kita akan gunakan di binary search tree dan di kunjungan, supaya teman-teman semua nanti kalau kita sudah masuk ke coding, konsep dasarnya dari tree sudah didapatkan atau sudah difahami. Oke, silahkan bisa teman-teman semua coba latihan ini. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah supaya nanti bisa kita lengkapi di video selanjutnya. Oke, silahkan bisa dikerjakan latihannya. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai tree dan binary tree. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya mengenai kunjungan pohon biner serta grabnya. Terima kasih dari saya. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.